Assalamualaikum. Iya, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir hari ini? Purkon nggak kelihatan. Purkon kemana Purkon? Oh izin, betul ya. Tadi katanya ibunya sakit ya. Ya, ini kita masih belum sembuh kakeknya. Oke, Lopina katanya juga izin habis ikut lomba. Ya, capaian mungkin ya. Oke, untuk teman-teman kita yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita yang sedang sakit. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita beberapa bab telah kita lewati bersama, hari ini kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Nah, kalau akikah dan kurban itu berarti masuknya elemennya apa ya? Fikih, akidah, akhlak, SKI kira-kira. Fikih, betul. Karena ini kan tentang ibadah ya, tentang bagaimana berakikah ataupun bagaimana berkurban. Kalau fikih di semester lalu Anda sudah belajar tentang zakat dan ibadah haji. Betul ya? Sudah ya? Nah, bagaimana zakat mal, zakat fitrah, kemudian ibadah haji, tamatu, ifrad, qiron dan sebagainya. Nah, pada elemen fikih sekarang di semester 2 kita akan mempelajari dua hal, yaitu akikah dan kurban. Begitu. Kira-kira anak-anakku sudah ada yang pernah akikah? Ada yang ada orang tua Anda sudah beritahu Anda bahwa Anda sudah akikah? Sudah ya? Atau ada yang anak-anakku sudah pernah berkurban? Udah ya? Belum? Atas namanya sendiri gitu. Contohnya orang tua menyembelih kambing, domba, ataupun sapi untuk Anda. Ada ya? Nah, kira-kira nih hewan apa saja yang bisa dipakai untuk akikah? Unta, oke, ini ya. Ayam boleh nggak akikah? Oh enggak. Sapi? Masa sih? Ini ya. Kalau unta untuk akikah boleh nggak? Boleh? Wah, kita pelajaran nanti nih, boleh atau enggak kira-kira. Kalau kurban, apa saja kurban? Sapi. Kerbau boleh nggak kerbau? Kambing? Unta? Kuda kira-kira boleh nggak kuda? Nggak. Wow. Atau korban perasaan? Wow. Gitu. Biasanya kalau ada yang gendutnya seperti bapak nih siap dikurbankan ya. Idul Adha. Ini. Baik. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita? Nah ini nih. Ada 4 tujuan pembelajaran kita. Bapak harapkan Anda nanti setelah selesai pembelajaran PA ini, Anda dapat menguraikan ketentuan akikah dan kurban dalam Islam. Akikah itu hukumnya apa? Bagaimana tata caranya? Kurban hukumnya apa? Bagaimana tata caranya? Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan untuk akikah dan kurban. Nah, kayak tadi, kira-kira sapi boleh nggak ya dipakai untuk akikah? Kuda boleh nggak ya dipakai untuk kurban? Gitu. Kan dagingnya banyak lumayan kan? Tuh. Yang ketiga, mengidentifikasi hikmah akikah dan
kurban. Kira-kira apa hikmah dibalik disyariatkannya akikah dan dibalik disyariatkannya kurban? Dan yang terakhir, kita akan membuat video ataupun narasi bentuknya infografis begitu secara digital tentang tata cara kurban ataupun akikah secara kreatif. Artinya Anda nanti berkreasi sendiri seperti apa. Nah, penilaiannya ada dua. Untuk penilaian kognitif, ini dilakukan seperti biasa, yaitu ada tes tulis. Soal sebanyak 15 soal, 10 soal pilihan ganda, kemudian 5 esai. Tapi seperti biasa nanti dikirim linknya untuk Anda mengerjakan di Google Form. Untuk penilaian proyeknya di akhir pertemuan ini nanti diamati mulai tahap persiapannya gimana. Anda bagi tugas antar kelompok. Kamu nanti bagian ini, si A bagian itu, si B bagian ini. Kemudian tahap pelaksanaannya nanti kita perlihatkan atau kita lihat bagaimana Anda mengedit video ataupun infografis narasi daripada infografis yang Anda buat. Yang ketiga adalah presentasi nanti di depan sudah jadi. Videonya, infografisnya Anda presentasikan. Nah, seperti itu. Di hadapan teman-teman Anda sekalian. Nah, untuk kerja kelompoknya, nanti kita akan nilai bagaimana sikap, aspek apa aja yang bisa kita ambil ketika Anda berkelompok. Begitu juga sikap, Bapak nanti berkeliling, melihat mana yang aktif bekerja sama, mana yang aktif menyelesaikan tanggung jawabnya secara mandiri. Nih, cek pengetahuan, nanti kita akan sharekan linknya kepada Anda semua. Baik, ini tema-tema yang bisa Anda explore. Yang bisa Anda kaji untuk dijadikan tema proyek. Yang pertama, kajian tentang ketentuan akikah kurban dalam Islam. Boleh nanti kelompok mana saja untuk memilih, tinggal sepakati saja. Contoh kelompok A pengen tema nomor 5, boleh. Kelompok 2 pengen tema nomor 3, boleh. Tidak harus mengurut, tidak apa-apa. Ataupun mau mengurut juga nggak jadi masalah. Tema yang kelima, akikah tidak pada waktunya. Boleh nggak kira-kira nih? Begitu. Akikah kan biasanya kalau dalam syariat itu hari ke-7. Kalau enggak hari ke-14. Kalau enggak hari ke-21. Nah, kira-kira kalau sekarang nih, contohnya ada di keluarga Anda yang tidak mampu, akikahnya tidak pada waktunya. Boleh nggak kira-kira? Kelima tema ini nanti Anda eksplorasi, Anda kaji begitu, sehingga kemudian dapat menjadikan sebuah proyek yang utuh, menjadi proyek yang akan kita hasilkan di akhir pembelajaran. Apa yang akan dinilai dalam proyek yang harus Anda buat? Yang pertama perencanaan. Perencanaan itu ada dua hal. Yang pertama persiapan sama jenis proyeknya. Yang kedua pelaksanaan, waktunya. Nah, maka nanti kita akan bagikan kertas ke Anda tulis di sana waktunya kapan, Anda membuat, berapa lama. Kemudian juga ada alat dan bahan. Apa yang Anda pergunakan, apa yang Anda pakai untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ini tulis nama anggota kelompok, kemudian tugasnya masing-masing, seperti tadi diarahkan ya. Temanya apa dulu yang diambil, jangan lupa. Tema proyeknya apa, anggota kelompok, nama ketua kelompok seperti biasa. Apa ini proyeknya apa? Akikah dan kurban terhadap kesolehan sosial. Oke, bagus. Kalau ini kelompok ini apa? Ininya desain proyeknya. Hikmah dan nilai luhur dari akikah dan kurban. Baik.
Desainnya, temanya apa? Banyak asal-usul Asal-usul akikah dan kurban. Betul. Apa asal-usulnya? Dari mana? Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ismail. Nabi Ibrahimnya Nabi Ismail. Oke, kalau akikah dari Jangan jahiliyah. zaman jahiliyah. Oh, dari dulu sudah ada ya, emang. Sebelum datang Islam sudah ada, cuman Islam menyempurnakan syariat tersebut. Oke. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 diberikan tema tentang ketentuan akikah dan kurban dalam Islam. Nama kelompok kami adalah Hijrah Bersama. Ketua kelompok Faujan Abkori Rahman, anggotanya Jamjam Nurjaman, Fernando Caisario Rosmiadi, Elvina Berantandari, dan Failis Listiananda. Oke. Nah, silakan dipresentasikan. Judulnya dulu lihatin. Nah, Judulnya Ketentuan dan Akikah dan Kurban dalam Islam. Jenis hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unta. Umur unta minimal 5 tahun dan sapi dan kerbau 2 tahun dan kambing minimal 1 tahun. Tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesu, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, dan teracak atau kuku. Kepemilikan hewan. Hewan kurban harus merupakan milik orang yang berkurban atau dengan izin pemiliknya. Waktu penyembelihan. Penyembelihan harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah sholat Idul Adha sampai dengan hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bebas dari cacat. Sebelum membeli hewan kurban, perlu diperhatikan kondisi fisik hewan tersebut. Terhindari kondisi fisik seperti cacat, hewan yang buta, sedang sakit, kaki pincang, dan hewan yang tergolong kurus. Oke. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Baik, kita akan saksikan bersama presentasi dari kelompok kelima. Silakan kelompok kelima. Satu orang menjadi operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompoknya Neptunus. Dengan ketua kelompok Al-Aqsa, anggotanya Lina, Valentino, Alfia, Takia, dan Dika. Tema yang kita pilih adalah akikah tidak pada waktunya dan kurban melalui udunan. Pelaksanaannya waktunya 30 menit. Alat dan bahannya handphone, internet, dan aplikasi Canva. Temanya akikah tidak pada waktunya dan kurban melalui udunan. Definisi akikah yang tidak dilakukan tepat waktu yaitu hari ke-7 setelah kelahiran anak. Hukum dan alasan, sunnah muakkad artinya dianjurkan tapi tidak wajib. Keterlambatan karena kesibukan, keterbatasan biaya, kondisi kesehatan anak atau orang tua. Cara akikah, lakukan akikah kapan saja setelah hari ke-7, 14, ataupun hari ke-21. Sembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki atau 1 ekor untuk anak perempuan. Bagikan dagingnya kepada fakir miskin atau keluarga. Definisi kurban, menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban melalui udunan atau udhiyah adalah ibadah kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hewan yang dikurbankan, kambing, unta, kerbau, domba, dan sapi. Hukum, diperbolehkan dengan syarat jumlah orang yang
patungan tidak melebihi batas ketentuan hewan kurbannya. Misalnya 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1 ekor sapi untuk maksimal 7 orang. Hewan kurban yang digunakan harus layak, sehat, segar, dan tidak sakit. Iuran yang dibayarkan oleh setiap sohibul kurban harus minimal 1/7 dari harga hewan kurban. Sekian yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak-anakku sekalian melakukan presentasi, kita bisa mendengar dan menyaksikan bagaimana proyek dari masing-masing kelompok adalah hasil karya Anda sendiri dengan kreativitas. Jangan lupa hasil proyek Anda dikirim ke sosial media Anda dengan cara men-tag sosial media Bapak. Nanti Bapak akan menilai kreativitas dan inovasi Anda. Begitu. Mari kita berefleksi anak-anakku sekalian. Kira-kira apa yang sudah Anda pelajari hari ini? Pengetahuan yang baru atau justru tidak mendapat pengetahuan? Nah, informasinya baru ya? Tahu sekarang bahwa ayam nggak bisa dipakai untuk akikah? Tahu bahwa kemudian sapi walaupun besar tidak bisa dipakai untuk akikah? Nah, begitu. Kemudian apa rasanya presentasi membuat proyek yang Anda lakukan sendiri, kemudian proyeknya dipresentasikan kepada teman-teman Anda, gimana rasanya? Grogi ada ya. Tapi kemudian Anda menemukan kan, ada yang Anda dapatkan dari sana, daripada Bapak menerangkan begitu, mungkin akan Anda ingat sebentar, tapi ketika Anda membuat proyek dari hasil pengalaman Anda, nah ini yang akan mungkin Anda ingat. Baik, kita sudah masuk di penghujung pembelajaran PAI dan budi pekerti kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai seorang manusia ketika mampu berkurban artinya bahwa kita punya harta yang berlebih, berlimpah. Mudah-mudahan kita termasuk sohibul kurban yang setiap tahun bisa mengorbankan baik berupa kambing ataupun sapi. Dan mungkin suatu hari ketika kita naik haji bisa kita kurban unta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Jam silahkan dipimpin untuk berdoa. Kita berdoa sejenak anak-anak sebagai penutup pembelajaran kita. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.